Rosyastuti dari Program Studi Psikologi Unisba Yogyakarta dengan nomor NIM 20 10 80 10 51. Nah, di pertemuan ini saya akan membahas mengenai tahayul, bid'ah, dan khurafat. Simak penjelasan saya. Nah, penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tahayul. Tahayul juga diartikan percaya kepada sesuatu yang tidak benar atau mustahil. Nah, tahayul ini merupakan mitos, sesuatu yang tidak nyata. Tahayul ada dalam bentuk cerita-cerita yang tidak jelas asal-usulnya. Tahayul ini merupakan kepercayaan dari nenek moyang yang belum dibuktikan secara ilmiah. Terus selanjutnya pengertian bid'ah. Bid'ah secara bahasa berarti membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, secara istilah, bid'ah adalah suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa ada dalil yang membenarkan. Nah, yang dimaksud itu ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah. Contohnya itu seperti yang dimaksud dari bid'ah ini seperti ketika kita beribadah yang seharusnya misalnya ketentuannya seperti ini, kita melebihkan dari ketentuan tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya pengertian khurafat. Khurafat ialah semua cerita atau rekaan khayalan, ajaran-ajaran tentang pantangan atau larangan adat istiadat. Bisa berupa ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai perbedaan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, tahayul itu sendiri percaya begitu saja tanpa menyelidikinya dan dipakai sebagai keyakinan dan dianut secara massal, sehingga jika ada orang yang melanggarnya, dia pun tersugesti. Nah, di sini tahayul itu adalah bagian dari khurafat. Selanjutnya perbedaannya dengan bid'ah. Bid'ah itu suatu kreasi yang dibuat-buat tanpa ada contoh terdahulu. Dan bid'ah itu ada dua macam, yaitu ada bid'ah mahmudah, yaitu bid'ah yang baik. Nah, dan selanjutnya itu bid'ah majmumah, yaitu bid'ah yang tercela. Selanjutnya perbedaannya lagi dengan khurafat. Khurafat di sini adalah tertutupnya akal sehat oleh hal-hal yang mistis dalam mempertahankan beberapa perkara, termasuk diantaranya itu ihwal, yaitu kekuatan gaib. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh-contohnya. Contoh dari tahayul yaitu percaya akan ramalan dukun, percaya pada hal-hal yang mistis. Contohnya seperti tidak boleh menyapu di malam hari karena dapat mengurangi rezeki. Terus percaya hal-hal yang tahayul, bahkan untuk penyembuhan penyakit pun percaya kepada dukun, maksudnya itu dan percaya kepada zodiak atau percaya kepada angka sial dan percaya kepada hari keberuntungan. Itulah contoh dari tahayul. Selanjutnya yaitu contoh dari bid'ah. Contoh bid'ah itu ada dua. Yang tadi dibahas sebelumnya, bid'ah itu terbagi dua. Jadi kita bahas contohnya satu antara contoh dari bid'ah makruh dan bid'ah mubah. Nah, kalau di sini contoh makruhnya itu bid'ah makruh yaitu hiasan pada masjid-masjid, hiasan pada mushaf Al-Qur'an. Adapun melantunkan Al-Qur'an sehingga lafaznya berubah dari keadaan bahasa Arab, maka itu tergolong bid'ah haram. Terus selanjutnya yaitu contoh bid'ah mubah, yaitu bersalaman. Contohnya bersalaman setelah selesai sholat subuh, dan sholat asar. Itu contoh bid'ah dari mubah. Maksudnya mubah itu boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Selanjutnya contoh dari khurafat. Nah,
Contohnya itu kita seperti menyembah pohon besar, contohnya seperti menyembah pohon besar atau makhluk-makhluk halus yang disembah untuk memperoleh kekayaan, seperti itu misalnya untuk memohon keselamatan, minta diberikan kekuatan dan sebagainya, intinya seperti itu. Terus contohnya yang lain seperti perbuatan khurafat, yaitu meyakini jika kita pernah berjabat tangan kepada orang yang sudah pernah berjabat tangan dengan Rasulullah, maka kita akan masuk surga, seperti itu contoh khurafat. Nah, dan ada juga lagi mengatakan, mempercayai bahwa dengan mencium tangan ulama kita akan mendapatkan berkah berkelimpahan, karena ulama itu adalah salah satu orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dilimpahkan atasnya. Selanjutnya yaitu cara menanggulanginya. Kita akan membahas bagaimana cara menanggulanginya. Yang pertama, cara menanggulanginya yaitu satu, dengan cara wara. Wara di sini menjauhkan diri dari dosa, maksiat dan perkara syubhat. Yang kedua, menggunakan waktu sebaik mungkin, tidak membuang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, menjauhi larangan secara lahir maupun batin. Yang keempat, menunaikan atau melaksanakan amalan-amalan wajib. Yang kelima, selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Segala sesuatu itu harus dianjurkan untuk membenarkannya melalui Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu perlu kita ketahui cara menghindari bentuk tahayul, bid'ah, khurafat yang ada dalam masyarakat. Nah, dari beberapa bentuk tahayul, bid'ah dan khurafat, kita sebagai umat muslim tentunya harus bisa menghindari penyakit yang kita dengar dengan TBC atau tahayul, bid'ah dan khurafat. Nah, karena kebanyakan yang berbaur dalam tahayul, bid'ah dan khurafat tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan akan menuntun kita ke jalan yang salah dan sesat. Maka dari itu sebagian yang beranggapan untuk tidak bisa meninggalkan Islam tradisional, padahal zaman telah berkembang. Sudah seharusnya sebagai umat muslim yang taat harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang musyrik, karena perbuatan musyrik itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim yang berilmu dan beradab, ada beberapa cara yang perlu kita lakukan untuk menghindari dari perbuatan tahayul, bid'ah dan khurafat. Di antaranya, yang pertama, kita terus menuntut ilmu. Cara menghindari dengan menuntut ilmu, yang kita tuntut adalah ilmu yang bermanfaat untuk semua orang, untuk kita sendiri, dan sudah jelas bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi semua manusia, wajib bagi seluruh umat muslim. Terus yang kedua yaitu bertemanlah dengan orang-orang yang berilmu. Kunci sebuah keberhasilan dan kesuksesan adalah komunikasi yang baik. Dengan adanya komunikasi yang baik, semua akan berjalan dengan baik juga dan akan mencapai sebuah keberhasilan yang kita inginkan. Yang ketiga, rajin mengikuti pengajian atau majelis taklim. Karena salah satu cara lain agar kita bisa terhindar dari penyakit TBC ialah sering-sering mengikuti kajian. Dengan itu kita bisa terhindar dari pengaruhnya tahayul, bid'ah dan khurafat. Nah, yang terakhir yaitu banyak membaca dan bertanya. Cara lain menghindari yaitu banyakkan membaca dan selalu bertanya yang perlu ditanyakan atau yang tidak kita ketahui dan kita membutuhkan penjelasannya seperti apa, itu kita perlu
perlu kita pertanyakan. Nah, karena semakin kita membaca atau bertanya sesuatu yang tidak kita mengerti, itu akan meningkatkan pemahaman dan wawasan, dan juga akan menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, selain itu, bisa melatih kemampuan kita dalam berpikir. Karena materi yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri dan kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.